Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semanta History Channel, kembali di sini kita akan bahas Revolusi Rusia bagian yang kedua. Saya masih ditemani oleh Fernanda Fatan Alaj. Ya. Yuk kita akan bahas yang kedua setelah yang pertama kita udah bahas beberapa hari yang lalu ya. Sekarang kita akan lihat bagian yang kedua, jalannya Revolusi Rusia. Silakan Fernanda. Revolusi Rusia yang pertama terjadi pada tahun 1905. Ini tahap yang pertama ya. Ternyata tidak hanya dua ya. Ada diawali dulu. Ini awal dulu ya. Sebelas pertama. Ini diawali dengan pemogokan kaum buruh di Petersburg. Ya. Jadi ini pemogokan kaum buruh di Petersburg. Inilah memang komunis Rusia itu kekuatannya pada kekuatan buruh, Mas. Ya. Dan rupanya seluruh buruh kemudian mogok kerja. Ya, mogok kerja di Petersburg. Kenapa dia melakukan aksi pemogokan? Karena kaum buruh ingin mendesak Tsar Nicholas II untuk membuat undang-undang dasar bagi Rusia. Ya. Jadi udah mulai masuk ke kancah politik ya. Masuk kancah politik, dan akibatnya adalah ada perubahan di bidang agraria. Ada. Akhirnya Tsar Nicholas II pada bulan Oktober 1905 mengumumkan undang-undang dasar tersebut sehingga dikenal sebagai Oktober Manifesto 1905. Itu membuat kaum liberal merasa puas, tetapi kaum sosialis dan komunis itu masih belum puas dengan adanya undang-undang dasar tersebut. Dan di revolusi yang awal ini Duma rupanya kembali dibentuk ya, setelah sebelumnya selalu ini Duma ada. Intinya mulai diakui persidangannya, makanya dia kan Duma melahirkan undang-undang dasar itu tadi. Itu buktinya kalau Duma sudah mulai dibuka hak-hak politiknya untuk bekerja sesuai dengan konstitusi yang ada. Kita akan bahas revolusi Rusia yang terjadi 1917. Di periode tahun ini kita melihat ada dua fase, ada revolusi Februari 1917 dan ada revolusi yang bulan Oktober ya. Bulan Oktober 1917. Bedanya apa, Fernanda? Jadi untuk revolusi Februari 1917, revolusi ini itu dimotori oleh orang-orang kadet dan Menshevik. Tujuannya untuk menggulingkan Tsar. Revolusinya dimulai di Petrograd untuk menuntut turunnya Tsar, diikuti oleh pemogokan kerja di perusahaan-perusahaan. Ada tokoh Kerensky yang memimpin revolusi ini. Tokoh Kerensky. Kita akan bandingkan dengan revolusi yang Oktober 17. Untuk revolusi Oktober 1917 ini biasa dikenal dengan revolusi komunis yang dipimpin oleh kaum Bolshevik, dipimpin oleh tokoh Leon Trotsky. Dan nantinya kemudian akan tampil tokoh Vladimir Lenin ya. Vladimir Ilyich Lenin ya. Jadi begini, Tsar Nicholas kemudian ditumbangkan oleh Menshevik, kemudian ditumbangkan oleh Bolshevik. Dan disinilah kemudian komunisme akan muncul di periode Bolshevik ini ya. Ketika di periode Menshevik, sosialisme. Ketika di periode Bolshevik, komunisme. Ini hampir terjadi di beberapa sejarah di Eropa. Manakala kemudian suatu negara itu kolaps, baik politik maupun ekonomi. Manakala kolapsnya itu betul-betul sangat kolaps, maka biasanya akan muncul orang-orang kuat yang sangat reaksioner. Kayak misalnya di revolusi Prancis juga aja seperti itu, di revolusi Rusia seperti itu. Tsar Nicholas diganti oleh Menshevik. Menshevik rupanya belum ada perubahan yang signifikan sehingga orang-orang Bolshevik itu tidak menaruh simpatik. Nah, dia ingin perubahan yang sangat frontal, sangat total, maka Bolshevik naik dan menjatuhkan Menshevik. Ya. Ini untuk revolusi yang Oktober 1917, tepatnya pada tanggal 25 Oktober 1917. Sama dimulainya di Petrograd. Terus
Terus setelah Penggulingan itu pemerintahan Mensweek ya. dan diadakan perubahan secara besar-besaran. Yang pertama ada perundingan perdamaian dengan Jerman yang menghasilkan perjanjian perdamaian Brest-Litovsk. Ya. Lalu segala utang-piutang pemerintahan tsar dihapuskan dan bank dimonopoli negara. Tanah dibagikan kepada petani-petani dan buruh yang menyetap pabrik. Ini proletar namanya, Iya. revolusi proletar. Artinya memang segala sesuatunya tidak dimiliki oleh bangsawan, tapi kemudian diserahkan kepada rakyat. Ya, ini ciri komunisme seperti ini. Terus bahan makanan diserahkan kepada rakyat. Inilah tokoh Lenin ya. Akibat revolusi komunis ada dihapuskan pemerintahan tsar, tadi sudah dibahas, timbulnya demokrasi Soviet, modernisasi Rusia, lalu meluasnya komunisme. Iya, hampir ke seluruh dunia. Ke separuh dunia bisa jadi kalau tidak dipotong oleh kekuatan demokrasi liberalis, bisa seluruh dunia. Ini Vladimir Lenin. Pemerintahannya sejak 1917 pemerintahan Rusia dipegang oleh kaum komunis di bawah pimpinan Lenin. Kemudian 1919 Lenin membentuk Komintern ya, Komunis Internasional yang bertugas menyebarkan komunis di seluruh dunia. 1919 ya. Iya, lalu 1947 Komintern dilebur karena terkesan berbau imperialisme Rusia dan digantikan dengan Kominform. Sama aja sebenarnya, komunis informasi sama aja. Cuman supaya tidak terkesan kayak itu sebuah kekuatan dunia yang karena nanti akan justru ini kan posisinya di PD1 ya, nanti jelang ke PD2 ya kan, ada musuh di sana yaitu Amerika Serikat, sehingga dia terpaksa untuk mencari posisi yang aman untuk tidak dicurigai sedemikian frontal. Pada 1922 terbentuknya USSR, Union Soviet Socialist Republic dengan 15 negara bagian ini pada masanya ya. Pada 1924 Lenin meninggal dunia. Jenazahnya dimakamkan di dekat Kremlin. Di suatu museum ya, makamnya akhirnya pemerintahannya dipimpin oleh Stalin. Ini sosok yang melahirkan Uni Soviet, Union Soviet Socialist Republic. Vladimir Ilyich Lenin ya, nama Lenin. Dampak revolusi Rusia akankah sampai ke Indonesia? Iya, tentu sampai ke Indonesia, Bu. Itu pun segera semakin luas sampai ke Indonesia. Setengah ISDW dulu ya, ada ISDW, ada SDW yang menyusup ke Partai Islam, Syarikat Islam ya, Syarikat Islam, kemudian ada perkembangan ke SI Merah dan sebagainya, PKI ya, Partai Rakyat dan Komunis. Oke, selesai pertemuan hari ini. Terima kasih Rusnanda, kita udah bahas tentang revolusi Rusia. Demikian revolusi Rusia sudah kita bahas. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ketik, salah ucap. Di sini kita formatnya adalah belajar untuk menjadi bisa bersama-sama menjadi bisa, sukses bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.